Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Slamet Untung. Seperti biasa, saya akan membawakan cerita horor. Sebelum masuk ke ceritanya, bagi teman-teman yang baru bergabung, alangkah baiknya dukung channel ini dengan menekan tombol subscribe, like dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tak ketinggalan cerita horor lainnya. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita langsung masuk ke ceritanya. Matahari mulai condong ke barat ketika Siti menyadari sesuatu yang aneh. Rian, anak bungsunya yang baru berusia 8 tahun, belum juga pulang. Biasanya setelah bermain dengan anak-anak kampung, dia sudah ada di rumah seiring azan maghrib berkumandang. Tapi sore itu, rumah terasa terlalu sepi tanpa suara riangnya. Siti segera bergegas mencari, menanyakan ke tetangga dan anak-anak yang masih bermain. Seorang nelayan yang sedang menata jala di depan rumahnya mengerutkan dahinya. "Tadi siang aku lihat dia main ke arah pohon beringin tua," katanya. Siti bergegas menuju tempat yang disebut pohon beringin tua yang berdiri kokoh di pinggir lapangan kecil, tempat anak-anak sering bermain petak umpet atau sekadar berlarian. Tapi sesampainya di sana, tidak ada tanda-tanda keberadaan Rian. Hanya ada beberapa anak yang masih bermain kejar-kejaran. Siti mengenali salah satunya, Wati, anak perempuan Pak Wahyu. Dengan napas sedikit tersengal, Siti menghampiri mereka. "Wati, tadi Rian main di sini kan?" tanyanya dengan nada cemas. Wati, anak perempuan berumur 9 tahun yang terkenal cerewet, tiba-tiba terlihat gugup. "Iya, Bu. Tapi tadi Rian mukul aku terus dia lari ke belakang rumah Pak Wahyu," jawabnya. Jantung Siti berdegup kencang. "Kenapa bisa berantem, Wati? Dia bilang bapak saya orang jahat. Saya marah terus saya dorong dia. Rian mukul saya terus dia lari," ujar Wati. Siti merasa kepalanya berputar. Selama ini, Rian memang sering mengatakan kalau dia takut sama Pak Wahyu. Anak itu pernah bilang kalau Pak Wahyu suka menatapnya dengan tatapan menyeramkan. Siti selalu menganggap itu hanya ketakutan anak kecil yang berlebihan. Tapi sekarang, anaknya menghilang setelah terakhir kali terlihat di sekitar rumah Pak Wahyu. Siti tak ingin menuduh sembarangan, tapi hatinya dipenuhi firasat buruk. Tanpa berpikir panjang, dia berlari menuju rumah Pak Wahyu. Rumah itu terbuat dari kayu ulin, berdiri agak terpisah dari rumah-rumah lain, di tepi hutan yang menjadi batas kampung. Siti mengetuk pintu dengan keras. "Pak Wahyu, Pak Wahyu." Tidak ada jawaban. Ia mencoba lagi, kali ini lebih keras. Pintu sedikit berderit, seolah ada yang bergerak di dalam, tapi tetap tidak ada yang membuka. "Pak Wahyu, saya cari anak saya. Tadi dia ke sini. Bapak lihat nggak?" Suara Siti nyaris bergetar. Setelah beberapa saat, pintu akhirnya terbuka. Pak Wahyu berdiri di ambang pintu, menatap Siti dengan mata setengah mengantuk, seolah baru bangun tidur. Lelaki itu sudah cukup tua. Rambutnya mulai memutih meski tubuhnya masih terlihat kuat. Pakaiannya lusuh, dan aroma dupa samar-samar tercium dari dalam rumahnya. "Apa sih ribut-ribut? Saya baru tidur. Rian nggak ada di sini," katanya dengan nada malas. Siti menatap tajam. "Tapi tadi Wati bilang Rian lari ke sini. Bapak yakin enggak lihat dia?" Pak Wahyu mendengus. "Anakmu itu kurang ajar. Sudah mukul anak saya, sekarang malah dituduh hilang di rumah saya. Jangan asal ngomong, Bu." Siti ingin membalas, tapi percuma. Ia tahu Pak Wahyu bukan orang yang mudah diajak bicara. Dengan berat hati, ia mundur, tapi rasa cemasnya semakin menjadi-jadi. Malam semakin gelap. Siti kembali ke rumah, berharap Rian sudah ada di sana. Tapi yang ia temukan hanya keheningan yang menyiksa. Suaminya, Bahrun, sedang duduk di teras dengan wajah tegang. "Rian belum pulang?" Siti menggeleng. "Aku sudah cari kemana-mana. Aku ke rumah Pak Wahyu. Dia bilang gak lihat Rian. Tapi aku nggak percaya." Matanya mulai berkaca-kaca. Bahrun menghela napas panjang. "Besok pagi kita cari ramai-ramai. Sekarang sudah gelap, percuma kalau cari sendirian." Siti tidak terima. "Aku nggak bisa nunggu sampai besok. Rian di luar sana, entah di mana." Dengan panik, ia kembali keluar rumah, berjalan keliling kampung, mengetuk rumah satu persatu. Namun, semakin lama ia mencari, semakin aneh reaksi orang-orang kampung. Mereka tampak gelisah, enggan bicara banyak, bahkan ada yang pura-pura tidak tahu. Ketakutan jelas tergambar di wajah mereka, tapi tak ada yang berani mengatakan sesuatu.
Di rumah Bu Marni, seorang ibu yang anaknya juga pernah hilang bertahun-tahun lalu, Siti mencoba bertanya, "Bu Marni, tolong, apa ibu tahu sesuatu?" "Rian belum pulang. Aku takut sesuatu terjadi padanya." Bu Marni hanya menggeleng dengan wajah pucat. "Jangan banyak tanya, Siti. Pulang saja. Kadang ada hal yang lebih baik dibiarkan begitu saja." Siti terhenyak. "Apa maksudnya? Kenapa orang-orang kampung bersikap seolah mereka tahu sesuatu, tapi tidak ada yang mau bicara?" Malam itu, Siti tidak bisa tidur. Hatinya gelisah, pikirannya dipenuhi bayangan Rian, anak kecilnya yang ceria, entah ada di mana. Dan di luar sana, di kampung yang ia tinggali sejak kecil, ada sesuatu yang lebih mengerikan daripada kegelapan malam. Sesuatu yang tidak diucapkan, tapi jelas dirasakan. Siti menggenggam erat kalung kecil milik Rian yang tertinggal di meja. Air matanya jatuh. "Nak, ibu pasti nemuin kamu." Pagi itu, Siti duduk di beranda rumah dengan wajah pucat. Semalaman ia tidak bisa tidur, matanya sembab karena menangis, dan pikirannya terus dipenuhi bayangan Rian. Ia masih belum percaya anaknya benar-benar menghilang. Lebih mengherankan lagi, sikap orang-orang kampung membuatnya semakin curiga. Sejak pagi, Siti sudah berkeliling mencari, mengetuk beberapa rumah tetangga. Tetapi reaksi mereka tetap sama seperti kemarin. Mereka menghindari tatapannya, berbicara terbata-bata, atau langsung menutup pintu rumah tanpa menjawab pertanyaan. Kenapa mereka seperti ini? Siti gemetar, duduk di ruang tamu dengan ekspresi cemas. "Ada petunjuk?" tanyanya penuh harap. Siti menggeleng lemah. "Enggak ada. Orang-orang seperti ketakutan kalau aku tanya soal Rian." Matanya kembali berkaca-kaca. "Bang, ini ada yang enggak beres. Mereka semua seperti menyembunyikan sesuatu." Bahrun menghela napas panjang. Ia ingin menenangkan istrinya, tetapi dalam hatinya sendiri, ia juga merasakan keganjilan yang sama. "Aku mau coba tanya Bang Ahmad," ujar Siti tiba-tiba. "Dia ini pernah ada di sini waktu kejadian dulu." Siti bergegas kecil ke dermaga tempat Bang Ahmad biasa bekerja. Ahmad menoleh, melihat Siti yang terlihat begitu putus asa. Ia terdiam sesaat sebelum akhirnya menghela napas. "Ada apa, Siti?" Siti langsung berbicara di hadapannya. "Bang Ahmad, pasti sudah dengarkan, Rian hilang. Aku tanya orang-orang kampung. Mereka semua pada ketakutan. Bang Ahmad tahu sesuatu? Tolong kasih tahu aku." Dengan suara bergetar, Siti memohon. Bang Ahmad terdiam lama, seolah ragu apakah ia harus berbicara atau tidak. Namun, melihat mata penuh harap dari ibu yang kehilangan anaknya, akhirnya ia menghela napas panjang. "Siti, dengarkan baik-baik," kata Ahmad dengan suara pelan. "Ini bukan pertama kalinya anak hilang di kampung ini." Siti menahan napas. "Maksud Bang Ahmad?" Ahmad menatap Siti lalu melanjutkan. "Dulu, waktu aku masih muda, ada beberapa anak yang hilang begitu saja, tidak pernah ditemukan." Siti terperanjat. "Pak Wahyu?" Ahmad mengangguk. "Orang tua di kampung ini percaya, setiap beberapa tahun sekali harus ada tumbal supaya kampung ini tetap aman, supaya usaha orang-orang tetap berjalan lancar. Dan selalu ada anak yang hilang." Tubuh Siti langsung terasa lemas. Ia hampir jatuh jika tidak berpegangan ke tiang dermaga. "Tapi itu nggak mungkin, Bang. Kita hidup di zaman sekarang. Ini enggak masuk akal." "Aku tahu susah percaya, tapi kau sendiri lihat kan bagaimana reaksi orang-orang. Mereka semua takut, Siti, karena mereka tahu sesuatu yang kita nggak tahu." Ahmad menatapnya dengan serius. "Dan Pak Wahyu, dia selalu ada di balik semua kejadian ini." Siti menggeleng. "Jadi mereka rela anak-anak mereka jadi korban? Nggak ada yang melawan?" Ahmad menghela napas. "Ada yang pernah mencoba, tapi mereka akhirnya pergi dari kampung ini atau mengalami nasib buruk. Banyak yang memilih tutup mulut karena takut." Air mata Siti mulai mengalir deras. "Lalu, Rian, apa dia sudah jadi korban?" Ahmad menatapnya dengan tatapan iba. "Aku nggak tahu, Siti. Tapi kalau kau mau tahu lebih banyak, kau harus berhati-hati. Pak Wahyu itu bukan orang sembarangan. Kalau kau terus bertanya, bisa-bisa kau malah jadi target selanjutnya."
Siti mengepalkan tangannya. Ketakutan yang ia rasakan berubah menjadi kemarahan. Aku nggak bisa diam, Bang. Aku harus tahu apa yang terjadi pada Rian. Ahmad menghela napas. Aku nggak bisa kasih banyak, tapi aku bisa kasih satu saran. Siti menatapnya, penuh harap. Apa itu? Ahmad menatap rumah Pak Wahyu yang terlihat dari kejauhan. Jangan sampai dia tahu kau mulai curiga, karena kalau dia tahu, kau bisa jadi korban berikutnya. Siti menggenggam erat ujung kainnya. Sekarang ia tahu ada sesuatu yang sangat salah di kampung ini. Ia harus menyelamatkan Rian sebelum semuanya terlambat. Dengan hati penuh ketakutan, ia melangkah pergi. Ini bukan hanya tentang mencari anaknya lagi. Ini adalah pertarungan melawan sesuatu yang lebih gelap dari yang pernah ia bayangkan. Siti tahu, ia tidak bisa kembali lagi setelah ini. Malam semakin larut, tetapi Siti tidak bisa tinggal diam. Ucapan Ahmad terus terngiang di kepalanya. Rian bisa saja masih hidup, dan jika benar Pak Wahyu terlibat, ia harus segera menemukan anaknya sebelum terlambat. Kita harus cari sesuatu, Bang Ahmad. Ada jejak, ada sesuatu yang bisa kasih kita petunjuk, kata Siti dengan suara penuh tekad. Ahmad menghela napas panjang. Kita harus hati-hati, Siti. Jangan sampai orang-orang tahu kita mencurigai Pak Wahyu. Kalau dia tahu, kita bisa dalam bahaya. Siti mengangguk, tapi langkah kakinya tidak menunjukkan keraguan. Bersama Ahmad, ia berjalan menuju hutan kecil di belakang rumah Pak Wahyu. Tempat itu jarang dilewati orang, dan konon katanya ada banyak kejadian aneh di sana. Pepohonan tinggi menjulang, menciptakan bayangan-bayangan menyeramkan di bawah cahaya bulan. Kau yakin Rian bisa ada di sini? Tanya Ahmad berbisik. Aku nggak tahu, Bang. Tapi aku yakin ada sesuatu di sini yang bisa kasih kita petunjuk, jawab Siti. Langkah mereka semakin pelan saat memasuki area yang lebih rimbun. Di kejauhan, suara gemercik air terdengar, pertanda mereka mendekati sungai, Velicilil yang membelah kampung. Namun ini bukan suara air yang membuat Siti merinding. Di tanah, hanya beberapa meter dari tempat mereka berdiri, ada sesuatu yang membuat jantungnya berdegup kencang. Sebuah kain baju kecil, penuh tanah dan bercak darah. Itu baju Rian. Siti berteriak tertahan, lalu bergegas ke arah kain itu. Tangannya gemetar saat meraihnya. Kain itu kotor, basah, dan penuh dengan bercak merah kecoklatan. Ahmad segera menghampiri, wajahnya langsung tegang. Siti, ini pertanda buruk. Ini baju Rian, berarti dia pernah ada di sekitar sini. Sebelum sesuatu terjadi, air mata Siti mengalir. Tidak, Bang Ahmad. Aku yakin Rian masih hidup. Dia pasti masih hidup, katanya dengan suara bergetar. Ahmad menatap sekeliling dengan waspada. Kita harus lihat sekitar sini. Mungkin ada jejak lain yang bisa kasih kita petunjuk. Mereka mulai menyusuri tepi sungai, mencari tanda-tanda lain yang bisa membawa mereka lebih dekat pada Rian. Siti terus menggenggam kain baju itu erat-erat, seolah dengan begitu ia bisa merasakan keberadaan anaknya. Tiba-tiba, Ahmad berhenti. Siti, lihat ini. Ia menunjuk pada bekas jejak kaki di tanah yang becek. Jejak kaki kecil, kemungkinan milik seorang anak, bercampur dengan jejak kaki orang dewasa, seakan ada seseorang yang menyeret atau membawa anak kecil ke dalam hutan. Siti membekap mulutnya. Bang Ahmad, ini berarti Rian memang dibawa ke sini. Ahmad mengangguk, wajahnya semakin serius, dan jejaknya mengarah ke dalam hutan. Tapi kita tidak bisa sembarangan, Siti. Kita bisa celaka. Siti terdiam, tetapi air matanya tidak berhenti mengalir. Ia ingin segera menemukan anaknya, tetapi ia juga tahu bahwa apa yang dikatakan Ahmad benar. Mereka harus berhati-hati. Jadi, apa yang harus kita lakukan, Bang? Tanya Siti. Ahmad berpikir sejenak. Kita butuh orang lain. Kita butuh saksi atau seseorang yang bisa bantu kita menghadapi Pak Wahyu. Kita nggak bisa hanya berdua. Siti menggigit bibirnya. Siapa yang bisa kita percaya? Semua orang di kampung ini takut. Ahmad menghela napas. Ada satu orang, Rahmat. Dia dulu pernah mencurigai Pak Wahyu juga. Aku nggak tahu apakah dia berani bantu kita, tapi dia satu-satunya orang yang mungkin mau bicara. Siti mengangguk. Kalau begitu, kita harus temui dia sekarang. Aku nggak bisa tinggal diam. Rian masih di luar. Sana. Ahmad setuju. Dan mereka meninggalkan tepi sungai dengan hati yang penuh kecemasan.
Siti semakin yakin kampung ini menyimpan rahasia besar, dan Pak Wahyu adalah kuncinya. Jika ingin menemukan Rian, ia harus berani menghadapi ketakutan terbesar dalam hidupnya. Ia tidak akan berhenti sampai menemukan anaknya. Dengan langkah tegas, Siti berjalan menyusuri jalan setapak, masih menggenggam baju Rian di tangannya. Ia tahu ada yang salah, tapi kenapa tidak ada satupun yang mau bicara? Ia mengetuk rumah pertama yang ia lewati. "Bu Ratna," panggilnya keras. Pintu terbuka sedikit, dan wajah Bu Ratna muncul dari celah pintu. Matanya penuh kecemasan. "Ada apa, Siti?" "Rian hilang, Bu. Aku tahu ada yang gak beres di kampung ini. Tolong, kalau Ibu tahu sesuatu, kasih tahu aku." Siti memohon, suaranya bergetar karena marah sekaligus putus asa. Bu Ratna menelan ludah, matanya melirik ke sekitar, lalu dengan cepat ia menggeleng. "Siti, aku gak tahu apa-apa, jangan tanya aku. Lebih baik kau pulang dan berdoa." Siti mengepalkan tangannya. "Bu, tolonglah. Aku seorang ibu. Aku mau anakku kembali." Bu Ratna hanya menggeleng, tetap menutup pintu rapat-rapat. Siti mundur selangkah, matanya panas. Ia berjalan ke rumah berikutnya, mengetuk pintu Pak Joko. "Tolong, Bu. Aku mau anakku kembali." Namun, tak ada jawaban. Ia bisa melihat bayangan orang di balik jendela, tapi tidak ada yang mau membukakan pintu. Siti semakin marah. Ia berjalan ke tengah kampung dan berteriak, "Kenapa kalian semua diam saja? Ini tentang anakku. Apa kalian semua nggak punya hati?" Beberapa orang yang sedang berkumpul di depan warung segera bubar. Menghindari tatapan Siti, mereka tidak berani menatapnya. Bahkan beberapa memilih masuk ke rumah dan menutup pintu rapat-rapat. Siti merasa sendirian. Ia menoleh ke Pak Hadi, seorang tetangga yang sedang duduk di teras rumahnya. "Pak, tolong. Aku butuh bantuan. Rian hilang. Apa Pak tahu sesuatu?" Pak Hadi menghela napas panjang. "Siti, lebih baik kau pulang. Ini bukan urusanmu lagi." Siti menatapnya dengan ngeri. "Maksud Pak, jangan bilang aku harus menyerah. Itu anakku." Pak Hadi menggeleng. "Aku nggak bisa bantu. Lebih baik kau pulang saja. Jangan cari masalah." Siti menggigit bibirnya. "Ini bukan masalah kampung. Ini tentang anakku. Saya nggak akan pulang sampai saya tahu apa yang terjadi." Pak Hadi menghela napas lagi, lalu pergi begitu saja. Warga kampung yang mendengar percakapan itu bergegas menghindar, tak ingin terlibat lebih jauh. Siti berdiri sendirian di tengah jalan. Air matanya mulai mengalir, tapi ia segera menyekanya. Ia tidak akan menyerah. Saat ia hendak berbalik, tiba-tiba sebuah tangan menariknya ke gang sempit di samping warung. "Siti, jangan berisik." Siti tersentak dan menoleh. Seorang perempuan tua berdiri di hadapannya dengan wajah cemas. Bulina, tetangga yang jarang berbicara, menggenggam tangannya erat. "Kau harus dengar aku baik-baik, Siti. Jangan percaya siapapun di kampung ini. Mereka semua takut." Siti menelan ludah. "Takut sama apa, Bu? Tolong, kalau Ibu tahu sesuatu, Wan katakan padaku." Bulina menatapnya lekat-lekat, lalu berbisik, "Dulu anakku juga hilang, Siti. Sama seperti Rian." Jantung Siti hampir berhenti. "Apa? Siapa, Bu? Kapan?" 13 tahun lalu, suara Bulina bergetar. "Anakku, Budi, dia hilang malam hari. Aku cari kemana-mana, tapi tidak ada yang mau bicara. Mereka semua bersikap seperti sekarang ini. Aku tahu ada sesuatu yang salah, tapi aku tidak bisa apa-apa. Akhirnya aku meninggalkan kampung ini karena tidak tahan." Siti menggenggam tangan Bulina lebih erat. "Siapa yang mengambil Budi, Bu?" Bulina menggigit bibirnya, lalu menggeleng. "Aku tidak punya bukti, tapi aku selalu curiga pada satu orang, Pak Wahyu." Nama itu membuat Siti merinding. Lagi-lagi, nama itu disebut. Bulina melanjutkan dengan suara gemetar. "Sehari sebelum Budi hilang, aku melihat Pak Wahyu berbicara dengan beberapa orang kampung di tepi hutan. Mereka berbisik-bisik, seakan membicarakan sesuatu yang tidak ingin orang lain tahu. Lalu esoknya, Budi hilang tanpa jejak. Aku yakin dia tahu sesuatu." Siti mengepalkan tangannya. "Aku tidak akan tinggal diam, Bu. Rian masih di luar sana. Aku tidak akan membiarkan dia menjadi korban berikutnya." Bulina menghela napas berat. "Kalau begitu, aku akan bantu sebisa mungkin. Tapi berjanjilah satu hal, Siti. Jangan gegabah." Siti mengangguk. Ia tahu ini bukan hanya tentang mencari anaknya lagi.
Ini tentang mengungkap sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang selama ini disembunyikan oleh seluruh kampung. Dan ia tidak akan berhenti sampai menemukan kebenaran. Kampung itu terasa lebih sunyi dari biasanya. Angin yang berembus di antara pepohonan terdengar seperti bisikan halus yang menambah suasana mencekam. Siti dan Ahmad berdiri di balik semak-semak, tak jauh dari rumah Pak Wahyu. Mereka sudah bersepakat untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi di tempat itu. Jika Rian benar-benar ada di sana, mereka tidak akan mundur. "Kau yakin ini ide yang bagus?" bisik Ahmad dengan suara tertahan. "Aku nggak punya pilihan, Bang Ahmad. Aku harus tahu apa yang dilakukan Pak Wahyu." Siti menjawab dengan tegas, meskipun dalam hatinya ada ketakutan yang sulit ia singkirkan. Dari celah semak-semak, mereka bisa melihat rumah Pak Wahyu yang berdiri, agak terpisah dari rumah warga lain. Rumah itu terbuat dari kayu gelap, dengan beberapa bagian yang tampak sudah tua dan rapuh. Yang membuat rumah itu semakin menyeramkan adalah cahaya merah yang berpendar dari dalam, seakan ada api kecil yang menyala di sana. Siti dan Ahmad mendekat secara perlahan, berhati-hati agar tidak menginjak ranting atau daun kering yang bisa menimbulkan suara. Mereka berhenti di sisi rumah, tepat di dekat jendela yang tidak sepenuhnya tertutup. Dari celah jendela, mereka bisa melihat ke dalam. Di tengah ruangan, Pak Wahyu duduk bersila. Di hadapannya ada sesajen berupa ayam hitam, kemenyan yang mengepul, dan beberapa benda lain yang sulit dikenali dalam temaram cahaya lilin. Namun, yang paling mencolok adalah sebuah patung kayu besar, setinggi hampir 2 meter. Patung itu berbentuk seperti sosok manusia dengan wajah menyeramkan dan mata yang seperti menatap langsung ke arah mereka. Siti menahan napas. Pemandangan itu membuat bulu kuduknya berdiri. Pak Wahyu mulai melantunkan doa-doa dengan suara yang rendah dan berat. Tangannya bergerak pelan, seolah sedang melakukan gerakan tertentu yang penuh makna. Kepulan asap kemenyan makin menebal, memenuhi ruangan dengan aroma menyengat. "Ya, roh leluhur, terimalah persembahan kami. Berikan keselamatan bagi kami semua." Suara Pak Wahyu bergetar, seakan sedang berkomunikasi dengan sesuatu yang tidak terlihat. Siti menelan ludah. Ia bisa merasakan hawa dingin yang aneh menyelimuti tubuhnya. Suara Pak Wahyu berubah. Ia menyebut sebuah nama anak yang dijadikan tumbal. Saat mendengar nama anaknya disebut dalam doa ritual itu, Ahmad menoleh ke arah Siti. Wajahnya penuh ketegangan. "Siti, kita harus pergi dari sini. Ini terlalu berbahaya." Namun Siti tidak bergerak. Tangannya mengepal, tubuhnya gemetar hebat. "Bang Ahmad, kalau dia menyebut nama Rian, berarti anakku masih hidup. Aku harus menyelamatkannya." Pak Wahyu melanjutkan ritualnya. Suaranya semakin keras. Malam ini persembahan akan sempurna. Darahnya akan mengalir untuk menjaga keseimbangan. Siti tidak tahan lagi. Ia langsung berbalik dan menarik tangan Ahmad, berlari menjauh dari rumah itu sebelum mereka ketahuan. Napas mereka terengah-engah saat akhirnya mereka sampai di tempat yang aman, jauh dari rumah Pak Wahyu. Siti berhenti dan bersandar di batang pohon besar. Matanya basah oleh air mata, sementara tubuhnya masih bergetar hebat. "Bang Ahmad, Rian dalam bahaya. Kita enggak bisa." "Diam saja," suaranya nyaris seperti teriakan. Ahmad menghela napas panjang. "Aku tahu, Siti, tapi kita nggak bisa gegabah. Kalau kita nekat, kita malah nggak bisa nolong Rian sama sekali. Kita butuh rencana." Siti mengusap wajahnya. "Rencana apa? Kita nggak punya waktu, Bang. Kalau malam ini mereka mau melakukan sesuatu pada Rian, kita harus bertindak sekarang." Ahmad menatapnya serius. "Kita butuh bantuan. Kita harus cari orang lain yang bisa bantu kita menghadapi Pak Wahyu. Kalau kita hanya berdua, kita nggak akan bisa menolong Rian." Siti terdiam. Ia tahu Ahmad benar. Tapi kepada siapa mereka harus meminta tolong? Warga kampung sudah menyerah, bahkan menyuruhnya untuk pasrah. Hanya ada satu orang yang mungkin bisa membantu. Bulina. Dia juga pernah kehilangan anaknya. Mungkin dia bisa membantu. "Kita harus temui Bulina," kata Siti dengan tekad yang kuat. Dia satu-satunya yang mungkin mau bicara. Dengan hati yang penuh ketakutan, namun tekad yang semakin kuat, Siti dan Ahmad bergegas ke rumah Bulina. Mereka tidak bisa menunggu lebih lama. Setiap detik, Rian mungkin akan menjadi korban berikutnya dari ritual
mengerikan yang baru saja mereka saksikan. Dan itu adalah sesuatu yang tidak akan pernah Siti biarkan. Saat mereka tiba di rumah Bulina, perempuan tua itu terlihat penuh kecemasan melihat wajah pucat Siti. "Kenapa? Ada apa?" tanya Bulina dengan suara tertahan. Ahmad menatap Siti sejenak, lalu menghela napas. "Kami lihat sesuatu di rumah Pak Wahyu, ritual, dan dia menyebut nama Rian." Bulina langsung menutup mulutnya dengan tangan, matanya berkaca-kaca. "Ya Allah, jadi benar," bisiknya. "Tolong, ceritakan semuanya. Aku harus tahu," pinta Siti dengan suara bergetar, antara marah dan putus asa. Bulina menatap mereka lama sebelum akhirnya mengangguk. "Baiklah, kalian harus tahu tentang kutukan pamali jaga kampung." Ahmad mengangguk pelan. "Aku sudah dengar sedikit, tapi tolong jelaskan lebih jelas, Bu." Bulina menarik napas, lalu mulai bercerita. "Dulu, kampung ini pernah mengalami tahun-tahun yang sangat buruk. Panen gagal, wabah penyakit merajalela, dan usaha warga bangkrut satu persatu. Saat itu, seorang dukun sakti datang dan bilang kalau kampung ini memiliki penjaga gaib yang disebut pamali jaga kampung. Makhluk ini, katanya, adalah roh penunggu tanah ini, dan dia butuh tumbal agar kampung tetap aman." Siti menggertakkan giginya. "Tumbal anak kecil?" Bulina mengangguk pelan. "Ya, setiap tahun satu anak harus dipersembahkan. Jika tidak, bencana akan datang. Itulah yang dipercaya orang-orang tua di kampung ini." Siti memukul meja dengan keras. "Jadi, semua orang di kampung ini tahu, tapi mereka diam saja?" Bulina menunduk. "Mereka takut, Siti. Aku juga. Anakku, Budi, hilang seperti Rian. Aku sudah sejak lama curiga, tapi tidak berani bicara. Pak Wahyu adalah penerus dukun yang memimpin ritual ini. Dia yang memilih tumbal setiap tahun." Siti menatap Bulina dengan mata berapi-api. "Aku tidak akan diam. Aku tidak akan biarkan Rian menjadi korban berikutnya. Aku akan selamatkan dia, sebisaku." Ahmad mengangguk setuju. "Aku juga akan bantu. Kita harus cari tahu kapan mereka akan melakukan ritual selanjutnya. Kita punya waktu untuk menghentikannya." Siti mengangguk, hatinya penuh tekad. "Baik, kita harus bergerak cepat. Aku akan ungkap kebenaran ini, dan aku akan selamatkan Rian." Di luar rumah Bulina, angin berhembus kencang, seakan membawa kabar buruk tentang apa yang akan terjadi di kampung itu. Malam semakin larut, tapi Siti tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Dengan hati yang penuh tekad, ia kembali ke rumah Pak Wahyu, ditemani Ahmad. Mereka berjalan dalam senyap, menghindari suara sekecil apapun yang bisa menarik perhatian. Mereka tahu, jika ketahuan, nyawa mereka bisa dalam bahaya. Setibanya di dekat rumah Pak Wahyu, Siti melihat halaman yang luas dan gelap. Tapi ada sesuatu yang aneh di salah satu sudut halaman. Tampak tanah yang baru saja digali. Tidak seperti bagian lain dari halaman yang ditumbuhi rumput liar. Area itu tampak gundul dan tanahnya masih lembab. "Lihat itu, Bang Ahmad," bisik Siti, menunjuk ke arah gundukan tanah tersebut. Ahmad memperhatikan dengan seksama. Sepertinya baru saja dikubur sesuatu di sana. "Kita harus periksa." Mereka berdua mendekati tanah yang mencurigakan itu. Jantung Siti berdetak lebih cepat. Tangannya gemetar saat ia melihat sesuatu yang familiar di atas tanah itu. Mainan kesayangan Rian, sebuah mobil-mobilan kecil berwarna merah yang selalu dibawa Rian kemanapun. Siti memungutnya, matanya berkaca-kaca. Ini punya Rian." Ahmad menarik napas dalam. "Kita harus gali, Siti. Siapa tahu ada petunjuk lain di dalamnya." Dengan tangan kosong, mereka mulai menggali tanah itu dengan tergesa-gesa. Tanahnya lembut seolah baru saja ditimbun. Siti terus menggali meskipun tangannya mulai terasa sakit. Ahmad membantunya memindahkan tanah yang mereka gali ke samping. Tak lama, sesuatu yang lain terlihat di dalam lubang itu. Sehelai kain biru dengan garis-garis. Siti terdiam, matanya membesar. Ini baju Rian. Suaranya hampir tak terdengar, terkikis oleh isak tangis yang menahan. Ahmad mengulurkan tangan, melihat bercak tanah dan sesuatu yang lebih gelap di permukaannya. Bercak merah kecoklatan. Darah. Siti menutup mulutnya dengan tangan, berusaha menahan jeritan yang nyaris lolos. Air matanya mengalir deras. "Siti, kita nggak bisa lama-lama di sini."
Kalau Pak Wahyu atau orangnya tahu kita ada di sini, kita bisa celaka, kata Ahmad dengan suara cemas. Tapi Siti tidak bisa bergerak. Kepalanya dipenuhi bayangan buruk. Apakah Rian ada di bawah sana? Apakah ia masih hidup? Apa yang telah mereka lakukan pada anaknya? Ahmad menarik lengan Siti dengan lembut. Kita harus pergi sekarang. Kita sudah punya bukti. Kita harus cari cara untuk menyelamatkan Rian. Siti akhirnya mengangguk, meskipun hatinya terasa berat. Dengan langkah tergesa, mereka kembali menyelinap keluar dari halaman Pak Wahyu. Pikiran. Siti terus dipenuhi oleh pertanyaan-pertanyaan mengerikan yang belum terjawab. Jika ini benar-benar perbuatan Pak Wahyu, di mana Rian sekarang? Apakah dia masih selamat? Di kejauhan, suara anjing melolong panjang, seperti pertanda sesuatu yang buruk akan segera terjadi. Siti berdiri di depan rumah kepala desa, tangannya mengepal erat. Napasnya memburu, amarah dan ketakutan bercampur menjadi satu. Dengan langkah mantap, ia mengetuk pintu keras-keras. Beberapa saat kemudian, pintu terbuka, menampilkan wajah kepala Desa Rahman yang tampak lelah dan enggan. "Ada apa malam-malam begini, Siti?" tanya Pak Rahman dengan nada enggan. "Saya butuh bantuan, Pak. Anak saya, Rian, diculik. Saya tahu Pak Wahyu terlibat dalam ini." Siti berbicara cepat, suaranya penuh emosi. Pak Rahman menarik napas, lalu menggeleng pelan. "Siti, pulanglah. Jangan cari masalah. Ini bukan urusan yang bisa kamu pecahkan sendiri." "Apa maksudnya bukan urusan? Anak saya bajunya terkubur di halaman Pak Wahyu. Kenapa Bapak diam saja?" Suara Siti meninggi, membuat beberapa orang yang sedang melintas berhenti dan melihat ke arahnya. Pak Rahman menatap Siti dengan sorot mata penuh belas kasihan. "Siti, aku ngerti perasaanmu, tapi kau harus tahu, kampung ini punya aturan. Ada hal-hal yang lebih besar dari kita, lebih tua dari kita. Kalau kita melawan, kita semua bisa celaka." "Celaka? Itu anak saya, Pak, dan kalian semua diam saja." Siti berteriak frustrasi. Dari sudut jalan, beberapa warga mulai berkumpul. Beberapa tampak ingin mendekat, tapi mereka ragu. Wajah mereka menunjukkan ketakutan yang sama seperti yang dimiliki Pak Rahman. Ahmad maju mendekati Siti. Suaranya tenang tapi tegas. "Siti, kita enggak bisa mengandalkan mereka. Pak Rahman enggak akan bertindak. Mereka semua takut." Siti menatap wajah-wajah warga di sekitarnya. Beberapa orang, terutama para ibu, menatapnya dengan raut iba. Siti bisa melihat ada keinginan untuk melawan dalam mata mereka, tapi ketakutan jauh lebih besar. Kalau kita terus diam, ini akan terus terjadi. Lalu, anak siapa lagi yang akan hilang? Siti mencoba membakar semangat mereka, berharap ada yang berani berdiri bersamanya. Seorang ibu, Bu Ina, akhirnya melangkah maju. "Siti, benar, aku kehilangan anakku 5 tahun lalu. Aku tahu rasanya. Kita nggak bisa terus diam." Namun, suara lelaki tua dari kerumunan memotong. "Kalau kita melawan, kita semua akan mati. Pak Wahyu punya kekuatan. Pamali jaga kampung akan murka kalau kita menghentikan ritual ini." Warga mulai berbisik, perdebatan kecil terjadi. Beberapa setuju dengan Siti, tapi lebih banyak yang masih diliputi ketakutan. Siti bisa melihat perjuangan di dalam hati mereka. Ahmad menarik lengan Siti, menyadarkannya dari kebingungan. "Siti, dengar. Kita nggak akan menang kalau hanya mengandalkan warga sini. Kita harus ke kota, laporkan ini ke polisi." Siti menatap Ahmad dengan ragu. "Kalau polisi nggak percaya, kalau mereka juga nggak takut. Ini satu-satunya jalan, Siti. Kita harus coba." Dengan tekad yang bulat, Siti bersiap untuk pergi ke kota. Mereka tahu perjalanan ini berbahaya, tapi demi Rian, Siti akan melakukan apapun. Angin dingin berhembus saat mereka melangkah pergi, meninggalkan kampung yang masih terbungkus dalam ketakutan dan rahasia yang kelam. Malam itu, saat Siti sedang membereskan barang untuk pergi ke kota, tiba-tiba terdengar ketukan di pintu. Ketukan itu berat dan lambat, seperti disengaja untuk menebar ketegangan. Siti langsung merasa tidak enak. Ahmad, yang duduk di sudut ruangan, memberi isyarat untuk tidak membuka. "Jangan, Siti. Aku punya firasat buruk." Tapi Siti menggeleng. "Kalau kita takut, kita nggak akan bisa melawan." Dengan tangan gemetar, Siti membuka pintu perlahan.
Di depannya berdiri Pak Wahyu dengan sorot mata tajam dan senyum tipis yang membuat bulu kuduk berdiri. Di belakangnya, dua orang lelaki bertubuh besar dan tegap, seperti pengawal. "Kemana kau akan pergi, Siti?" tanya Pak Wahyu dengan suara datar. "Aku hanya ingin menolongmu. Ada waktu untuk mundur. Lupakan semuanya. Rian sudah pergi. Kau nggak akan bisa mengubah apapun." Air mata Siti hampir jatuh, tapi ia menggigit bibirnya, menahan semua rasa takut dan sedih yang berkecamuk. "Kamu pikir aku bakal menyerah? Kamu salah besar. Aku akan ke kota. Aku akan lapor ke polisi. Aku akan ungkap semua ini." Wajah Pak Wahyu berubah serius. "Jangan-jangan kau lupa, Siti. Ini bukan hanya tentangmu. Ini tentang seluruh kampung. Kalau kau teruskan, kau akan menyesal." Siti menatapnya dengan mata berapi-api. "Aku tidak akan menyerah. Aku akan selamatkan anakku dan aku akan hentikan semua ini." Pak Wahyu menghela napas, lalu berbalik dan berjalan pergi. Kedua pengawalnya mengikuti di belakang, meninggalkan Siti, dan Ahmad dalam keheningan yang menyesakkan. Ahmad menepuk bahu Siti dengan hati-hati. "Kamu yakin masih mau teruskan ini?" Siti menatapnya dengan mata yang penuh tekad. "Aku makin yakin, Bang Ahmad. Aku nggak akan mundur. Apapun yang terjadi, aku harus selamatkan Rian." Malam itu, angin bertiup lebih kencang dari biasanya. Seolah kampung itu sendiri tahu perang baru saja dimulai. Angin berembus kencang, membawa hawa panas yang tak biasa. Siti terbangun karena suara gemeretak kayu yang terbakar. Begitu membuka mata, ia tersentak melihat cahaya merah menyala dari jendela. Asap pekat mulai memenuhi rumahnya. "Ibu, api!" teriak Dani, anak sulungnya, dengan suara panik. Siti bangkit dengan cepat, mendekap Dani, dan berusaha mencari jalan keluar. Api sudah menjalar ke ruang tamu, menghanguskan semua barang. Panasnya begitu menyengat hingga membuat kulit terasa terbakar. Dengan napas tersengal, Siti berusaha menyelamatkan diri dan anak-anaknya. Di luar, api semakin berkobar. Warga mulai berdatangan. Beberapa berusaha membawa ember berisi air, sementara yang lain hanya menonton dengan wajah penuh ketakutan. Di antara kerumunan, Siti melihat Bulina berlari menghampirinya dengan mata berkaca-kaca. "Siti, syukur kalian selamat." Bulina memeluknya erat. Siti menatap rumahnya yang kini nyaris rata dengan tanah. Harta bendanya, semua bukti yang ia kumpulkan, semuanya musnah dalam kobaran api. Ahmad datang tergopoh-gopoh, napasnya tersengal. "Siti, aku nggak bisa percaya ini terjadi." Pak Rahman, kepala desa, juga datang dengan wajah pucat. "Siti, aku akan bantu sebisa mungkin." Siti menatapnya tajam. "Bantu bagaimana, Pak? Rumah saya habis, anak saya masih hilang, dan kalian semua masih takut sama Pak Wahyu." Pak Rahman menunduk, tak bisa menjawab. Namun, dari belakangnya, beberapa warga mulai bergumam, "Siti benar. Ini sudah keterlaluan. Rumahnya enggak mungkin kebakaran sendiri. Ini pasti ada yang sengaja. Sampai kapan kita diam saja?" Siti menatap mereka satu persatu. Mereka adalah orang-orang yang sebelumnya takut untuk berbicara. Tapi sekarang, setelah melihatnya kehilangan segalanya, hati nurani mereka mulai berbicara. Bu Ina menggenggam tangan Siti. "Aku nggak bisa diam lagi, Siti. Aku akan ke polisi. Aku akan ceritakan semuanya." Warga lain mulai mengangguk. Perlahan-lahan mereka mulai sadar. "Siti, ini waktunya kita bergerak bersama," kata Ahmad. Siti menarik napas dalam, menghapus air matanya, lalu menatap warga dengan penuh tekad. "Aku nggak akan berhenti sampai anakku ditemukan. Dan kalau kalian benar-benar ingin berubah, bantu aku untuk menghentikan semua ini." Malam itu, meski rumahnya telah menjadi abu, semangat Siti justru semakin membara. Kini, ia tidak sendirian lagi. Berhari-hari setelah kebakaran rumahnya, Siti akhirnya berhasil menghubungi seorang wartawan dari kota dengan bantuan Ahmad dan beberapa warga yang mulai berani berbicara. Berita tentang hilangnya anak-anak di kampung itu akhirnya tersebar luas. Tak butuh waktu lama, polisi datang untuk melakukan penyelidikan. Siti berdiri di antara warga saat beberapa mobil polisi memasuki kampung dengan sirena yang meraung. Warga yang selama ini takut mulai keluar dari rumah masing-masing menonton dengan perasaan campur aduk. Seorang perwira polisi turun dari mobil menghampiri Siti. "Ibu Siti,
Kami sudah mendapat laporan. Bisakah Anda membantu kami menunjukkan tempat-tempat yang mencurigakan? Siti mengangguk tegas. Saya tahu harus mulai dari mana. Dengan cepat, Siti memandu polisi ke rumah Pak Wahyu. Begitu sampai di depan rumah sang dukun kampung, mereka mendapati pintunya tertutup rapat. Warga yang sebelumnya takut kini berdiri di belakang polisi, menyaksikan dengan tegang. Salah satu polisi mengetuk pintu dengan keras. Tak ada jawaban. Polisi memberi isyarat kepada anak buahnya. Tanpa ragu, mereka mendobrak pintu rumah itu. Begitu terbuka, bau dupa dan sesuatu yang busuk langsung menyeruak ke udara, membuat beberapa warga menutup hidung. Di dalam, mereka menemukan Pak Wahyu duduk bersila di tengah ruangan, di depan sebuah sesajen yang penuh dengan tulang belulang kecil. Matanya menatap kosong ke arah para polisi, seolah sudah tahu bahwa waktunya telah habis. Pak Wahyu, Anda kami tangkap atas dugaan penculikan dan pembunuhan anak-anak di kampung ini, kata perwira polisi dengan suara tegas. Pak Wahyu tidak melawan. Ia hanya tertawa pelan, lalu berucap lirih, kalian tidak mengerti. Tanpa tumbal, Anda menisemi mau tembakan awal celaka. Polisi tidak menggubris kata-katanya. Dengan cepat, mereka memborgol tangannya dan membawanya keluar. Warga yang menonton dari kejauhan berbisik-bisik, sebagian bersyukur, sebagian lagi masih ketakutan. Namun, pengungkapan ini belum selesai. Pak, kita harus ke hutan belakang rumahnya, kata Siti kepada perwira polisi. Ada sesuatu di sana. Dengan dikawal beberapa warga, polisi menyusuri jalan setapak yang menuju ke hutan. Malam sebelumnya, Siti dan Ahmad menemukan sesuatu yang mencurigakan. Di sana, sebuah gundukan tanah yang tampak baru saja digali. Saat mereka tiba di lokasi, polisi langsung mulai menggali. Warga yang ikut menonton menahan napas, berharap yang mereka temukan bukanlah sesuatu yang lebih buruk dari yang mereka bayangkan. Namun, doa mereka tak terkabul. Tak butuh waktu lama sebelum salah satu polisi berseru, "Kami menemukan sesuatu." Dengan hati-hati, mereka mengangkat sesuatu dari dalam tanah. Siti merasakan tubuhnya lemas begitu melihatnya. Sebuah kain kumal yang ia kenali. Baju Rian. Rian. Siti terisak, tubuhnya limbung dan hampir jatuh kalau tidak ditahan oleh Ahmad. Polisi terus menggali, dan yang mereka temukan lebih mengerikan dari yang diduga. Bukan hanya Rian, tapi juga beberapa tulang belulang anak lainnya. Kampung yang selama ini bungkam kini harus menghadapi kenyataan pahit. Pak Wahyu yang masih dalam borgol hanya tersenyum miris. Sudah kubilang, tanpa tumbal kalian semua akan celaka. Salah satu warga, seorang ibu yang anaknya juga hilang beberapa tahun lalu, menangis histeris. Setan kau, pembunuh anak-anak kami, kau jadikan mereka korban. Polisi segera membawa Pak Wahyu pergi. Warga yang selama ini ketakutan akhirnya mulai berbicara. Mereka menceritakan semua keanehan yang selama ini mereka abaikan. Semua kejadian yang mereka anggap hanya kebetulan. Siti menggenggam baju Rian dengan erat. Air matanya terus mengalir. Meski hatinya hancur, ia tahu bahwa ia sudah melakukan hal yang benar. Ia telah membongkar rahasia kelam yang selama ini membayangi kampungnya. Malam itu, dukun kampung akhirnya ditangkap dan rahasia yang selama ini terkubur dalam ketakutan terbuka. Berkat keberanian seorang ibu yang tak mau diam, kebenaran terungkap. Namun, meski Pak Wahyu telah dibawa pergi, Siti tahu bahwa perlawanan ini belum selesai. Masih ada pertanyaan yang belum terjawab, dan di balik kegelapan kampung, ada sesuatu yang masih mengintai. Kampung itu kini berbeda. Tidak ada lagi bisik-bisik ketakutan. Tidak ada lagi warga yang menghindari tatapan satu sama lain. Pak Wahyu sudah ditangkap, dan rahasia yang selama ini mengikat mereka dalam ketakutan, akhirnya terbongkar. Namun, bayang-bayang masa lalu masih menyelimuti desa kecil itu. Siti duduk di depan rumah Bulina, menatap langit pagi yang mulai terang. Sejak kebakaran yang menghanguskan rumahnya, ia dan Dani tinggal di rumah sahabatnya itu. Namun, keputusan sudah ia buat. Ia tidak bisa tinggal di sini lagi. Kau yakin mau pergi, Siti? Tanya Bulina dengan suara pelan, matanya merah karena kurang tidur dan menangis. Siti mengangguk. Aku nggak punya apa-apa lagi di sini, Bu. Setiap sudut kampung ini mengingatkanku pada Rian. Aku nggak akan bisa hidup tenang di sini. Bulina memeluknya erat. Kau sudah berbuat banyak untuk kami, Siti.
Tanpa kau, mungkin kami masih terbelenggu ketakutan. Siti menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Aku hanya seorang ibu yang kehilangan anaknya, Bu. Aku cuma ingin keadilan. Ahmad datang membawa 2 gelas kopi. Ia menaruhnya di meja, lalu duduk di sebelah Siti. Kau sudah pasti mau pergi. Polisi masih menyelidiki beberapa hal. Bisa saja masih ada yang belum terungkap. Siti menatap Ahmad dengan mata lelah. Aku sudah melakukan bagianku, Bang. Polisi sudah menangkap Pak Wahyu, dan warga juga mulai berani bicara. Sekarang, aku hanya ingin pergi dari sini. Ahmad menatap Siti lama sebelum akhirnya mengangguk. Kalau itu keputusanmu, aku menghormatinya. Beberapa warga berkumpul di depan rumah Bulina untuk mengantar Siti dan Dani. Meski kampung sudah lebih tenang, masih ada satu ketakutan yang membekas di benak mereka. Beberapa orang percaya bahwa meski Pak Wahyu sudah ditangkap, roh pamali jaga kampung masih ada di sekitar mereka. Kita lama hidup dalam ketakutan, dan bukan cuma karena Pak Wahyu, kata salah satu warga Pak Darmin. Dukun itu memang manusia jahat, tapi kalau benar ada makhluk yang menjaga kampung ini, apakah ia akan membalas kita? Ibu-ibu yang berdiri di sekitar mulai saling berbisik, wajah mereka dipenuhi kegelisahan. Pamali jaga kampung bukan sekadar cerita, Siti. Sejak Pak Wahyu ditangkap, beberapa orang bermimpi buruk. Mereka melihat bayangan hitam di tepi hutan, kata Bulina pelan. Siti menarik napas dalam. Ia sudah tidak ingin percaya pada hal-hal seperti itu lagi. Mungkin itu hanya rasa bersalah, Bu. Kalian sendiri yang membiarkan anak-anak hilang, dan sekarang ketakutan itu ada di kalian. Pak Darmin menggeleng. Kau tidak mengerti, Siti. Makhluk itu ada. Aku pernah melihatnya. Wajah-wajah yang hadir dihantui oleh ketakutan yang sama. Siti menatap mereka satu persatu. Aku sudah tidak mau takut lagi. Takut itu yang membuat kita semua menderita. Sekarang, tinggalkan itu dan mulai hidup dengan berani. Ahmad mendekat, memegang bahu Siti. Kalau kau butuh apa-apa, hubungi aku, ya, katanya pelan. Siti mengangguk. Terima kasih, Bang. Kalau bukan karena Abang, mungkin aku tidak akan pernah tahu apa yang sebenarnya terjadi. Bus datang, dan Siti serta Dani naik. Dari jendela, Siti melihat Ahmad berdiri dengan tangan di saku, menatap kepergian mereka dengan tatapan yang sulit diartikan. Saat bus mulai melaju, Siti menutup matanya. Ia meninggalkan kampung itu dengan hati yang hancur, tapi setidaknya ia sudah berjuang. Ia sudah membongkar kegelapan yang selama ini membelenggu kampung itu. Di belakang, kampung itu tetap berdiri, tapi kini ada ketakutan baru yang mengintai di antara pepohonan hutan. Bayangan pamali jaga kampung masih ada di sana, menanti, mengawasi. Namun, Siti tidak peduli lagi. Bagi dia, ini adalah akhir dari segalanya.